Baru ditanya oleh rahib ini, coba ada enggak Muhammad menceritakan kau tentang 7 pemuda? Kata Ali, perbaiki duduk kalian, akan kujelaskan kepada kalian. Jadi dulu ada namanya Raja Dikianius. Raja Dikianius ini Pak, raja jahat yang menyerang kerajaan baik. Begitu kerajaan baik ini dihantamnya, dia megang, dibangunnya lah istana. Lebar 1 farsah, 1 farsah ini sekitar 5 km Pak. Panjang 5 kilo, lebar 5 kilo. Kemudian kata Ali, Dikianius ini memiliki menteri 50 di kanan, 50 di kiri. Itu banyak menterinya. Sebentar Ali, bagaimana cara Dikianius mengharumkan ruangan istananya? Ada seekor burung yang sudah dilatih. Nanti dia celupkan sayapnya ke dalam ember, kemudian dia kibaskan sekeliling istana. Kalau macam kita tuh patah telunjuk sehari 1 tuh Pak. 5 km mengharumkan ruangan. Setelah itu kata Ali, apabila keputusan sudah diambil menteri yang 100 ini, baru diserahkan kepada 6 pemuda cerdas yang ada di belakang Dikianius. 3 di kanan, 3 di kiri. Siapa namanya Ali? Tamlika, Miksalmina, Mikasdimina, Martelius, Kalitus, Sidamius. Jangan suruh ulang Pak, nggak tahu saya lagi. Dia pas ingat tuh ya. Jadi lihat Bapak Ibu, kemajuan orang dari dulu tuh ketika dia memakai pemuda cerdas sesuai pada bidangnya Pak. Ini pemuda kita cerdas, suruh gulung karpet kalau ada acara, bagi-bagi kue, padahal dia bermutu Pak. Rasulullah itu Pak, makanya cepat Islam ini maju. Yang dipakai Rasulullah Pak, 16 tahun, 18 tahun, asal sesuai sama bidangnya ambil langsung. Sekretaris pribadi Rasulullah berapa umurnya Pak? 13 tahun. Zaid bin Sabit 13 tahun umurnya Pak, penulis wahyu. Ahli dia, memang hebat dia. Zaid bin Sabit itu Pak ikut daftar perang, tapi ditolak oleh Rasulullah. Kau tidak pandai main pedang, pulang. Datanglah mama yang bawa. Dia mungkin lemah memainkan pedang ya Rasulullah, tapi seluruh ayat yang turun dia sudah dihafalnya semuanya. Dan dia pandai menulis dan kecepatan dia mengingat bahasa. Oh langsung Pak. Jadi sekretaris pribadi, jadi tidak nunggu-nunggu lama Pak. Disuruh Rasulullah, kau bisa tidak mengartikan surat berbahasa Yahudi? 3 hari putus sama dia bahasa Yahudi. Nah, itulah kecepatan. Jadi orang baru sekarang meletakkan simbol prinsip the right man, the right job. Letakkan orang pada tempatnya. Rasulullah udah dari dulu Pak. Kalau itu maju cepat tuh. Markas dakwah Rasulullah, rumah Arqam bin Abil Arqam, berapa umurnya? 16 tahun Pak. Jadi Rasulullah itu anak muda berkualitas langsung ambil. Jadi tidak lama-lama untuk memajukan suatu bidang itu Pak. Jadi anak-anak muda, ingat saya dulu macam Mutmainah Polda Riau, waktu di tangan anak-anak muda Pak, maju Pak. Anak muda semua pengurusnya. Anak muda ini dia tidak ada mikir duit Bu. Tapi kalau orang-orang udah berumah tangga tuh, aku kalau tidak jelas hitungannya tak bisa mau tak. Nah itu kalau orang berumah tangga Pak. Itu orang mau maju jadi anggota dewan, satu dia mau jadi ketua terus saja tuh Bu, kan. Tapi itu tidak di sini, di Zimbabwe jauh. Nah kemudian Pak, kata Ali, 6 pemuda inilah yang nanti keputusannya itu yang diterima oleh Dikianius. Setelah 30 tahun Dikianius jadi raja, tidak pernah sakit Bu. Sehingga dia bertanya kepada penasehatnya, yang tidak sakit-sakit ini biasanya siapa? Tuhan raja. Mungkin Tuhan aku ini tidak. Mungkin ya Tuhan ini Tuhan. Tolonglah umumkan ke masyarakat, siapa yang menyembah aku berikan kekayaan. Sejak itu dia ngaku Tuhan. Akhirnya 6 pemuda cerdas ini ngumpul dia Pak.
selama ini apapun keputusan yang dari kita diterima dia. Dia tidur, dia takut mati, dia makan, ngakulah dia Tuhan. Sekarang kita disuruh menyembah dia. Aku tidak mau, kata Tamlika. Terserah sama kalian, kami ikut. Tidak mungkin kami mau jadi bodoh. Rela kalian kehilangan fasilitas. Kalian di sini udah enak, semua serba ada, gaji kalian besar. Akhirnya 6 pemuda ini sepakat, kita tinggalkan semua kemewahan kita. Makanya siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya, karena kita berharap punyalah mental seperti pemuda ini. Ditinggalkan jabatan, ditinggalkan kemewahan, dijualnya lah ada kurma hasil dia, dapatlah koin, 1 koin emas. Itulah modal mereka lari, Pak. Semua kemewahan mereka tinggal. Karena mereka orang bangsawan, lari tentu luka-luka kakinya, Pak. Orang biasa manja. Jumpalah dengan seorang pengembala kambing. Kata pengembala kambing ini, kalau dilihat dari muka tuan-tuan ini bangsawan. Diceritakanlah oleh mereka, kami ini gini ceritanya, kami melarikan diri. Oh, kalau itu ikutkan aku bersama kalian. Aku tahu tempat persembunyian di Bukit Nablus yang nama guanya Hemar. Jadi dia punya anjing. Biar anjing ini yang menuntun kita ke atas. Itulah jadi 7 tuh, Pak. Pemuda surah Al-Kahfi itu. Masuk 1 anjing itu. Begitu mereka sudah naik ke atas, waktu mau masuk gua Hemar, di depan gua tuh ada air terjun, Pak. Jadi mereka sempat mandi dulu sebelum masuk. Rasanya mereka bergolek-golek dalam keluar matahari. Udah sehari katanya. Siapa yang beli makanan? Kata Tamlika, biar aku saja yang beli makan. Mana koin kemarin? Hati-hati Tamlika. Begitu keluar, air sudah tidak ada. Anjing sudah jadi tulang. Rupanya terbukti, Bu, ya, secara ilmu kedokteran, kalau badan kita diputar-putar itu tidak akan hancur beratus-ratus tahun. Nah, kan itu yang kata Allah, dibolak-balikkan kanan kiri. Cuman tak maulah anak bapak ibu begitu-gitu kan, itu kan kerja, Pak, kan, enggak buat pemutar tuh. Jadi setelah itu, begitu Tamlika turun, tengok suasana kota sudah berubah. Pas dia mau membeli roti, dipegang tukang roti itu tangannya. Kau menemukan barang antik ya? Enggak, aku mau beli roti. Kau harus kulaporkan kepada raja. Tolong jangan laporkan aku kepada raja. Aku takut sekali. Enggak, raja cuma minta 10% dari barang antik yang ditemukan. Itu aturan dia. Bingung Tamlika nih, Pak. Begitu dia dibawa ke dalam kerajaan, terkejut dia, rajanya udah berganti. Nih, dia dapat barang antik, Tuan. Kau jangan takut, anak muda. Kami hanya memungut 10% dari barang antik yang kau temukan. Tidak, Tuan, ini uang saya baru kemarin. Uang ini saya ambil, saya jual kurma. Dan anehnya kenapa ini semua berubah? Bukankah rajanya adalah Dicanius? Ketawa, itu raja zolim yang sudah lama mati ya. Aku mengenal orang-orang di sini, raja. Disebutnya nama-nama orang udah mati semua, Pak. Aku tinggal di daerah ini dan aku tahu rumah aku di mana. Akhirnya dibimbingkanlah dia pergi ke rumah. Pas pergi ke rumahnya, ditengok keluar orang tua, Pak, yang udah bungkuk. Pak, ini katanya dia ngaku dia tinggal di sini. Siapa engkau? Aku Tamlika, putra Filistin. Langsung sujud atuk-atuk nih, Pak. Ini atuk moyang aku, katanya, Pak. Itu terkejut orang, Pak. Inilah yang diceritakan oleh bahwa ada orang-orang yang anak-anak muda yang terjaga imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Wah, hebohlah kerajaan. Begitu heboh kerajaan, dibawa Tamlika ini. Tamlika, tunjukkan di mana tempat kalian. Kalian sudah bebas sekarang. Jangan ada yang naik ke atas. Tamlika naik ke atas. Begitu sampai di atas, diceritakanlah ke kawan-kawannya. Kalian tahu enggak udah berapa lama kita di sini? Nah, itulah dialog dia, Pak, kan? Ada yang mengatakan sehari, ada yang setengah hari. Tidak. Kita di sini sudah 369 tahun kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriahnya tepat
369 tahun di Hijrah, 350 tahun di Masehi.